Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang misteri. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang baru bergabung silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang pemuda gitu ya, seorang pemuda yang karena dia berguru atau memiliki ilmu tanpa guru gitu ya, lebih tepatnya ya, dia memiliki ilmu tanpa guru dan akhirnya dia tidak kuat. Pada akhir ceritanya dia akhirnya sampai meninggal dengan sangat tragis. Bagaimana keseruan cerita ini? Mari kita saksikan video ini dari awal sampai akhir. Cerita berawal dari seorang pemuda di suatu kampung gitu ya. Saya tidak perlu menyebutkan nama kampung dan sebut saja nama pemuda itu Mas Pur gitulah ya. Untuk menyamarkan, ini bukan nama aslinya tapi nama samaran. Mas Pur ini terkenal pemuda yang soleh, anaknya ganteng gitu ya, rajin ibadah, dan dia mempunyai cita-cita yang sangat mulia gitu ya. Dia kerap ngobrol gitu sama tetangganya kalau habis sekolah dia kepengen merantau gitulah ya, merantau ke luar gitu, ke kota, dan pengen membahagiakan orang tuanya. Dia mempunyai cita-cita itu ya dari semenjak bangku SMP lah. Mas Pur ini dari SMP sudah punya pikiran seperti itu dan sampai SMA pun seperti itu. Keseharian Mas Pur memang anaknya yang seperti tadi gitulah ya, tidak banyak tingkah, pendiam, dan memang rajin ibadah. Suatu ketika setelah lulus SMA, Mas Pur pun akhirnya punya inisiatif untuk merantau ke kota gitu ya, dan dia itu merantau ke daerah Banten gitu ya, ke daerah Pandeglang Banten atau mana lah gitu ya. Pada saat itu seperti yang pernah dia sebutkan, kalau dia itu memiliki atau mempunyai cita-cita untuk membahagiakan orang tuanya gitu. Dengan sangat bersemangat dia berangkat ke Banten gitu ya untuk bekerja, dan akhirnya setelah beberapa saat dia di sana, akhirnya Mas Pur pun mendapatkan pekerjaan di sana gitulah ya. Setelah beberapa bulan berlalu, keadaan seperti biasa. Mas Pur bekerja dengan semangat dan benar, memang dia itu tidak melupakan janjinya yang dulu kepada teman dan tetangganya yang sering dia curhat gitu, kalau dia itu tidak melupakan orang tuanya di kampung. Ya, setiap bulan dia pasti menyisihkan uang lah untuk mengirim ke bapak ibunya gitu di kampung. Terjadi kejadian yang agak aneh setelah sekitar 8 bulan lah dari situ. 8 bulan yang biasanya Mas Pur itu setiap bulannya selalu ngirim uang gitu ya, per bulannya nggak pernah telat ya, walaupun angkanya nggak gede gitu ya, tapi ibunya sangat bangga lah, ibu sama bapaknya itu sangat bangga karena memiliki anak yang tanggung jawab, baik, dan rajin ibadah. Tapi di saat sekitar 8 bulanan itu agak aneh-anehnya, kok tiba-tiba dia nggak ngirim gitu, nggak ngirim. Setelah di kontak kenapa gitu, ternyata dia bilang masih banyak urusan gitu. Toh orang tuanya juga nggak menuntut ya, akhirnya orang tuanya diem gitu. Setelah beberapa bulan ternyata nggak ngirim juga gitu ya. Dia pulang kampung lah karena pas lebaran gitu, sama orang tuanya ditanya gitu ya, kok kamu nggak ngirim udah berapa bulan, padahal kan bapakmu sama ibumu kan butuh gitu. Terus Mas Pur pun menjawab, iya Bu, nanti saya kirim, tapi kemarin saya butuh untuk mencari ilmu lah, kata dia bilang seperti itu. Ibunya sempat kaget gitu sama bapaknya, ilmu gimana gitu. Jadi singkat cerita, karena memang si Mas Pur itu terbuka lah ya ke orang tua, dia bercerita kalau dia itu lagi katanya membeli ilmu gitu ya, dia lagi mempelajari ilmu tapi dia beli gitu
untuk belinya atau prosesnya seperti apa atau ke gurunya seperti apa, orang tuanya pun nggak tahu karena memang nggak banyak bicara. Biarpun Mas Pur itu orangnya terbuka tapi nggak banyak bicara. Singkat cerita ceritanya cuman seperti itu. Kalau dia itu nggak ngirim selama beberapa bulan, dia gunakan untuk mempelajari sebuah ilmu gitu, untuk beri mahar, beli apalah gitu. Tapi akhirnya orang tuanya pun menyadari, ya udahlah kalau kamu memang seperti itu, silahkan aja, kalau mumpung kamu masih muda, tapi ada batasannya gitu, kata orang tuanya. Mas Pur pun dengan mengangguk, iya Bu, iya Pak gitu. Nanti ingat papa, ingat ibu, ingat adikmu juga ya, jangan seperti kemarin, jangan semuanya lah buat ilmu. Nanti kalau misalnya kamu pergi lagi ke kota, ingatlah adik-adik kamu gitu. Mas Pur pun mengiyakan. Singkat cerita, setelah Lebaran Mas Pur berangkat lagi lah ke kota gitu ya. Setelah awal-awalnya ya seperti biasa ngirim gitu, tapi setelah beberapa bulan ternyata dia berhenti lagi nggak ngirim gitu. Orang tuanya pun mulai berbicara, mulai resah gitu, jangan-jangan mulai khawatir juga gitu, kok anaknya menuntut ilmu apa gitu ya. Akhirnya karena saking resahnya dan sudah beberapa bulan tidak ada kabar, akhirnya salah satu orang tuanya menyusullah ke sana gitu, ke kota tempat si Mas Pur itu tinggal dan bekerja. Dan ternyata di sana itu Mas Pur sudah nggak kerja gitu, dan mendalami sebuah ilmu gitu. Karena kekhawatiran orang tua, akhirnya Mas Pur itu pun dibawa pulang ke rumah lah. Singkat ceritanya seperti itu. Setelah dibawa ke rumah karena apakah mungkin pengaruh ilmu yang dia pelajari atau karena perubahan dari kota ke desa, nggak tahu, tapi sikapnya memang sudah agak aneh gitu ya, sudah agak aneh, nggak kayak waktu pas pulang Lebaran. Waktu pas pulang Lebaran masih biasa lah seperti Mas Pur yang dulu gitu, tapi kepulangannya sekarang Mas Pur itu sudah berubah lah, sudah beda gitu ya. Dia senang menyendiri, terus dia itu senang berlatih silat dan berkomunikasi dengan sesuatu yang kayaknya nggak kelihatan gitu. Bahkan bertambahnya hari itu dia sering ngomong sendiri gitu. Akhirnya orang tuanya pun bingung dengan keadaan anaknya yang seperti itu. Dibawalah Mas Pur ke kiai lah untuk diruqyah gitu. Tapi setelah beberapa kali gitu tidak ada perubahan, dibawa kemana pun tidak ada perubahan. Bahkan Mas Pur pun semakin aneh. Dia sering belajar silat sendiri, sering semedi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau menurut Mas Pur mungkin hal biasa gitu ya, tapi kalau menurut keluarganya itu kan sesuatu yang aneh gitu. Pernah suatu kejadian pas acara arisan gitulah ya, acara arisan di sebelahnya gitu, di tetangga gitu. Di situ banyak anak-anak muda lah ngumpul karena memang arisan anak muda. Mas Pur waktu itu pun masih ikut arisan gitu, tapi seperti biasa dia datang cuman duduk diam terus ngobrol seperlunya. Suatu ketika karena memang Mas Pur itu orangnya pendiam, sering dibully dan ada salah satu temannya yang bully, kalau kamu kok nggak punya pacar, apa kamu jomblo, gimana bla 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 gitulah ya. Tapi anehnya yang biasanya Mas Pur itu diam, pada saat itu dia marah gitu, dan karena marah nggak terima akhirnya terjadi perkelahian yang sengit lah gitu. Dan ternyata semua teman-temannya itu kaget. Mas Pur yang orangnya diem tiba-tiba sangat beringas, dan temannya itu yang jago berkelahi dan terkenal preman di situ dengan sangat mudahnya kalah sama Mas Pur. Dan mulai saat itu teman-teman dan tetangga-tetangga agak takut gitu. Bener, ternyata Mas Pur itu ilmunya tinggi gitu, dia belajar ilmu di kemarin di kota gitu. Dan buktinya si A itu kan tukang berkelahi, jago lah, kalau di kampung boleh dibilang premannya lah gitu dan dengan sangat mudahnya kalah gitu.
Tapi bertambah hari demi hari orang tuanya semakin khawatir gitu ya, dibawa kemana-mana, di rupiah, di apa, tetap enggak itu. Dan keadaan Mas Pur semakin itu. Dan suatu ketika inisiatif orang tua dan keluarganya, Mas Pur dibawa ke sebuah pesantren ya, sebuah pesantren di sana untuk diobati, karena ya berpikir bahwa jangan-jangan ada gangguan jiwa atau apa gitu, pikiran orang tua gitu ya. Tapi setelah dibawa ke pesantren, setelah 1 bulan ternyata dia itu pulang gitu ya, pulang sendiri jalan gitu, padahal jarak dari pesantren ke rumah itu kan jauh ya, sekitar 4 jam lah, 4 jam. Tapi ternyata setelah 1 bulan Mas Pur itu pulang dengan jalan kaki gitu. Dan ditanya sama orang tuanya, loh kok kamu pulang gitu, dia bilang nggak betah di sana. Dan naik apa kamu pulang gitu, dia Mas Pur menjawab dengan saya jalan kaki dari sana. Wah, akhirnya kan orang tuanya nangis gitu ngelihat anaknya yang kecapean lah ya, jalan jauh sekali gitu. Dan selama beberapa hari terlunta-lunta, makan pun seadanya. Akhirnya orang tuanya pun, udahlah kamu nggak usah dibawa lagi ke pesantren atau kemana, kamu di rumah tapi kamu yang benar gitu. Tapi seperti itulah, dia masih tetap latihan silat sendirian dan ada komunikasi dengan nggak diketahui lah orang yang nggak, maksudnya dalam artian nggak kelihatan gitu. Orang tuanya sering memperhatikan Mas Pur itu dan melihatnya kok kayak aneh. Akhirnya sekali lagi orang tuanya berusaha dibawa ke rumah sakit jiwa gitu, karena berpikir sudah tidak normal, karena kadang Mas Pur itu sok teriak-teriak sendiri gitu. Dan dia sudah mulai nggak pakai baju gitu, dia nggak mau pakai baju, dia tiap hari buka baju atau telanjang lah gitu ya, tapi masih setengah gitu. Setelah dibawa ke rumah sakit, berobat pun bolak-balik dan tidak ada perubahan sedikit pun gitu. Akhirnya orang tua memutuskan untuk udahlah di rumah saja, karena faktor biaya gitu ya. Untuk bolak-balik ke rumah sakit jiwa itu kan biayanya lumayan mahal gitu. Singkat cerita, Mas Pur pun di rumah dan keadaannya semakin parah lah gitu. Yang tadinya dia itu cuman buka baju, sekarang dia sudah mulai telanjang. Dan dia itu tidak pernah mau pakai baju gitu. Di dalam kamar dia itu selalu telanjang, bahkan keluar telanjang. Dan anehnya lagi itu, setiap tidur, kata orang tuanya gitu, dia itu ngelingkar gitu ya, bengkok lah kalau bahasa Jawanya, melingkar gitu ya. Dan itu kalau duduk pun seperti itu, lama kelamaan akhirnya dia itu nggak bisa lurus gitu, nggak bisa berdiri, karena saking tiap harinya dia melingkar gitu badannya, bahkan kemana-mana walaupun duduk pun melingkar. Dan akhirnya saking kasihan, saking khawatir gitu orang tuanya, akhirnya ngundang seorang kiai lah, menanyakan, Pak Kiai, kok ini keadaannya seperti ini, dia sudah nggak pakai baju, nggak mau pakai baju, dia telanjang bulat dan sering teriak-teriak, bahkan dia itu sudah nggak bisa jalan gitu, tidur pun dia udah nggak bisa lurus gitu. Akhirnya sama Kiai itu didoakan lah gitu, didoakan. Dan setelah didoakan, setelah 1 minggu lah ya, 1 minggu atau beberapa minggu didoakan, ternyata Mas Pur itu meninggal gitu ya. Karena mungkin karena memang sudah waktunya, tapi di saat meninggalnya itu karena nggak ketahuan sama orang tuanya gitu, dia itu udah kaku dengan keadaan melingkar, tubuhnya melingkar gitu. Dan akhirnya dikuburkan pun dengan keadaan seperti itu, dipaksakan, udah nggak bisa gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan dari seorang pemuda yang mempelajari sebuah ilmu tanpa guru gitu ya, atau apalah gitu ya. Tapi yang bisa saya lihat seperti itu gitu. Jadi dia nggak kuat mungkin akan ilmunya karena belajar sendiri gitu. Memang dalam dunia gaib itu agak sedikit agak berbahaya kalau berguru itu, atau mempelajari sebuah ilmu itu tanpa guru gitu ya. Mungkin bisa menjadi inspirasi lah buat sahabat semua gitu ya. Di sini saya hanya bercerita, kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada tutur kata yang kurang, sekali lagi saya minta maaf, mohon dimaafkan. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.